Dulu, kami berlima bersemangat merencanakan perjalanan kemah ke pantai. Rasanya akan menjadi liburan yang sempurna, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bahkan saat mengisi bensin, seorang pria tua dengan tatapan peringatan menghampiri kami. Ia mengatakan agar kami tidak melanjutkan perjalanan. "Jangan," katanya. Suaranya berat dan penuh makna. Namun, semangat muda kami dan euforia liburan membuat kami mengabaikan peringatan itu. Kami tertawa, menganggapnya hanya tahayul atau mungkin kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua. Betapa bodohnya kami. Malam pertama di pantai, suasana mulai terasa aneh. Gelombang laut seolah berbisik, angin membawa hawa dingin yang tak biasa. Salah satu dari kami, Andi, tiba-tiba pingsan di tenda. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, menceritakan mimpi buruk yang begitu nyata tentang bayangan hitam dan bisikan-bisikan asing. Kami mencoba menenangkannya, tapi kegelisahan mulai merayap di antara kami. Tak lama setelah itu, seorang anak kecil muncul entah dari mana. Matanya kosong, bibirnya tipis. Ia hanya menunjuk ke arah hutan gelap di belakang kami. Berbisik, "Ada yang mengikuti kalian." Bulu kuduk kami berdiri, namun kami mencoba menepis ketakutan itu, mencari penjelasan logis. Mungkin hanya anak penduduk setempat yang tersesat. Kami berusaha meyakinkan diri. Pagi harinya, kami memutuskan untuk pulang. Mungkin kami terlalu penat, pikir kami. Dalam perjalanan pulang, kami memilih jalan pintas menanjak, berharap lebih cepat sampai. Namun, jalan itu seolah tak berujung. Hutan di sekeliling kami semakin lebat dan mencekam. Pohon-pohon menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari, menciptakan kegelapan yang tidak wajar di siang hari. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, muncul sekelompok bayangan manusia. Mereka membawa golok, berteriak-teriak, dan berlari mengejar kami. Panik luar biasa melanda. Kami tancap gas secepat mungkin, berusaha melarikan diri dari teror yang tak terduga itu. Jantung kami berdegup kencang. Adrenalin memompa darah ke seluruh tubuh. Kami tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat apa yang mengejar kami. Motor Budi, salah satu dari kami, mendadak kempes, memaksa kami berhenti di sebuah bengkel tua di tengah antah berantah. Tempat itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Cat mengelupas dan karat menghiasi peralatan yang tersebar. Namun, kami tidak punya pilihan lain. Kami harus memperbaiki motor Budi jika ingin keluar dari situasi mengerikan ini. Di bengkel itu, kengerian mencapai puncaknya. Rudy, teman kami yang paling ceria, tiba-tiba matanya memerah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mulai menggeram, lalu dengan gerakan tak wajar, meraih ikan mentah yang ada di sana dan melahapnya dengan rakus. Kerasukan. Aku tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, hanya kengerian murni yang kami rasakan. Kami mundur perlahan, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria tua dari bengkel itu, dengan wajah ketakutan, mengusir kami, menyuruh kami pergi secepatnya. "Pergi, kalian membawa sesuatu yang berbahaya," teriaknya, sambil menunjuk ke arah Rudy yang masih melahap ikan mentah. Kami lari lagi, meninggalkan bengkel itu dengan perasaan hancur, menyeret Rudy yang masih dalam kondisi tidak wajar. Tidak jauh dari sana, di tepi sungai, Rudy mengamuk. Ia berteriak-teriak, meronta-ronta karena ikan mentahnya habis. Perilakunya begitu di luar kendali. Kami tidak punya pilihan lain. Andi, dengan berat hati, terpaksa memukul Rudy hingga ia pingsan, berharap itu bisa menghentikan amukannya. Kami menunggunya sadar. Ketakutan memenuhi setiap hembusan napas. Apa yang sebenarnya terjadi pada teman kami? Setelah itu, keajaiban aneh terjadi. Kami menemukan jalan keluar. Sebuah perumahan modern yang tak terduga di tengah hutan. Rumah-rumah berdiri kokoh, jalan beraspal mulus, kontras dengan hutan lebat yang baru saja kami tinggalkan. Di pos satpam, kami menceritakan semua kejadian gila yang kami alami. Namun, ekspresi wajah satpam itu, kaget dan tidak percaya, membuat kami terdiam. Ia mengatakan bahwa pintu yang kami lewati, jalan keluar yang kami yakini sebagai penyelamat, tidak pernah ada di peta. Yang lebih mengerikan, ia mengatakan bahwa kami sudah tersesat selama 3 hari. 3 hari, padahal kami merasa baru 1 malam. Waktu seolah lenyap, dicuri oleh entitas tak kasat mata. Kami saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan semakin menjadi jeti. Belakangan, kebenaran pahit terungkap dari Andi yang pertama kali pingsan di pantai. Dengan suara gemetar dan penuh penyesalan, ia mengaku bahwa ia dan Rudy telah melakukan hal terlarang di pantai, di tempat yang tidak semestinya. Lebih parah lagi, mereka menendang sesajen.
Sebuah tindakan tak hormat yang mungkin telah membangunkan sesuatu. Kami terdiam, syak mendengar pengakuan itu. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu ceroboh? Konsekuensi dari perbuatan itu sangat brutal. Rudy harus dibawa berobat, namun ia tidak pernah pulih sepenuhnya. Kini harus menjalani sisa hidupnya di kursi roda. Matanya yang dulu penuh semangat kini kosong, seolah jiwanya telah direnggut oleh kekuatan yang tak kami fahami. Sementara itu, Andi memilih untuk melarikan diri, pindah ke luar negeri, dan tak pernah lagi menghubungi kami. Ia seolah lenyap ditelan rasa bersalah. Kami yang tersisa, aku, Budi, dan Denny, masih sering terbangun di tengah malam, bermandikan keringat dingin. Mimpi buruk tentang malam itu terus menghantui. Bayangan-bayangan gelap seolah masih mengikuti kami. Kami mencoba melanjutkan hidup, tapi rasa takut itu selalu ada, mengintai di sudut-sudut gelap pikiran kami. Kisah itu, pengalaman pahit itu, masih menghantui kami hingga kini. Sebuah peringatan yang diabaikan, sebuah tindakan ceroboh, dan konsekuensi tak terbayangkan yang mengubah hidup kami selamanya. Alam dan apa yang bersemayam di dalamnya memiliki aturan dan kekuatan yang tak boleh diremehkan. Kami belajar itu dengan cara yang paling menyakitkan. Setiap kali kami melihat pantai atau hutan, ingatan itu kembali menyeruak. Suara ombak yang dulu menenangkan kini terdengar seperti bisikan-bisikan mengerikan. Angin yang berhembus di antara pepohonan seolah membawa pesan-pesan tersembunyi yang tak ingin kami dengar. Kami telah kehilangan kepolosan kami, digantikan oleh kesadaran akan dunia lain yang selama ini tersembunyi dari pandangan. Andi, entah di mana ia berada sekarang. Mungkin masih berlari dari bayang-bayang masa lalu. Apakah ia menemukan kedamaian di negeri asing, atau justru semakin terjebak dalam labirin rasa bersalah? Kami hanya bisa berharap ia menemukan penebusan, entah dalam bentuk apa. Rudy, terjebak dalam tubuhnya sendiri, menjadi pengingat hidup akan konsekuensi tindakan kami. Setiap kunjungan ke rumahnya adalah ujian mental tersendiri. Melihatnya duduk diam di kursi roda, tatapannya kosong menembus jendela, seolah masih mencari jalan pulang dari dunia lain yang menahannya. Budi dan Denny, meski masih bersama kami, tidak pernah sama lagi. Budi menjadi pendiam, sering termenung sendirian. Denny sebaliknya, menjadi terlalu waspada, selalu curiga pada hal-hal kecil yang dulu tak ia hiraukan. Kami semua berubah, terbentuk ulang oleh pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Aku sendiri, sebagai penutur kisah ini, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah itu hanya serangkaian kebetulan yang mengerikan? Atau memang ada kekuatan lain yang bermain dengan nasib kami? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tak akan pernah terjawab. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah lagi memandang remeh hal-hal yang tidak kami fahami. Jika ada yang bisa dipetik dari pengalaman mengerikan ini, mungkin adalah pentingnya menghormati alam dan tradisi lokal. Apa yang tampak sebagai tahayul bagi orang luar, mungkin menyimpan kebijaksanaan yang telah teruji waktu. Peringatan dari orang tua di pom bensin itu, andai saja kami mendengarkannya, mungkin cerita kami akan berbeda. Kini, setiap kali kami mendengar tentang anak muda yang berencana berkemah di tempat-tempat terpencil, kami tak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkan mereka. Berhati-hatilah, hormati tempat yang kalian kunjungi, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak kalian fahami. Karena di balik keindahan alam, mungkin tersembunyi kekuatan yang tak terlihat, menunggu untuk dibangunkan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak peduli. Kisah kami mungkin terdengar seperti dongeng menakutkan, tapi bagi kami, itu adalah kenyataan yang harus kami hadapi setiap hari. Sebuah pengingat akan rapuhnya batas antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tersembunyi. Dan sebuah peringatan bahwa kadang, hal terburuk yang bisa terjadi bukanlah kematian, melainkan hidup dengan konsekuensi dari tindakan ceroboh kita. Malam itu di pantai, kami pergi berlima, penuh semangat dan mimpi. Kami kembali, tapi tidak utuh lagi. Sebagian dari kami tertinggal di sana, di antara bisikan ombak dan bayangan hutan. Dan sebagian lagi, mungkin membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Inilah kisah kami. Sebuah peringatan bagi mereka yang berani melangkah terlalu jauh ke dunia yang tidak mereka fahami.